Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Baik, kita akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah proses perencanaan. Untuk materi minggu ini, saya akan membawakan materi terkait penyusunan rencana aspasial atau yang biasa disebut dengan rencana pembangunan. Berikut adalah outline perkuliahan hari ini. Ada dasar hukum, definisi sistem perencanaan pembangunan nasional, tujuan SPPN, jenis rencana pembangunan, pendekatan proses perencanaan pembangunan, pendekatan substansi perencanaan pembangunan, tahapan SPPN, urusan penyusunan rencana pembangunan, ruang lingkup substansi rencana pembangunan, dan jenis urusan atau kewenangan dalam rencana pembangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana aspasial di Indonesia umumnya dipayungi oleh tiga peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana di dalamnya mengatur tentang kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan baik provinsi maupun kota kabupaten. Kemudian yang terakhir adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pembangunan nasional yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005, jadi di sana mengartikan terkait apa itu sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan diartikan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 sebagai sebuah proses untuk menentukan tindak masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi sebagaimana kita bahas di materi-materi sebelumnya, yaitu perencanaan itu adalah sebuah proses berpikir untuk menentukan alternatif-alternatif di masa yang akan datang guna mencapai kondisi masa yang akan datang yang lebih baik dengan mempertimbangkan sumber daya yang saat ini tersedia. Kemudian, pembangunan nasional diartikan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 sebagai sebuah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Jadi, artinya kegiatan pembangunan nasional itu tidak hanya menjadi PR dari pemerintah, tetapi juga keterlibatan seluruh stakeholder atau seluruh warga negara, baik berupa komponen masyarakat maupun swasta, lembaga, akademisi, dan sebagainya. Kemudian, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi di sini sistem perencanaan pembangunan nasional ini lebih menekankan kepada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, baik provinsi maupun kota atau kabupaten dalam menghasilkan sebuah rencana pembangunan. Selanjutnya adalah tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi terdapat 5 tujuan utama SPPN. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pembangunan nasional itu tidak bisa dikerjakan oleh single actor. Oleh karenanya perlu koordinasi terhadap semua aktor atau pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.
Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi untuk di sistem perencanaan pembangunan nasional, komponen dalam melakukan pembangunan itu tidak terlepas dari komponen penganggaran. Ya, apapun yang direncanakan harus memiliki anggaran yang memadai supaya terlaksana. Kemudian tujuan keempat adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sebagaimana kita tahu, masyarakat juga salah satu aktor pembangunan. Oleh karenanya perlu memaksimalkan atau mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang terakhir adalah menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut adalah jenis perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, ini adalah bagan di level nasional. Baik, jadi dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka panjang nasional ini memiliki durasi waktu perencanaannya itu sangat panjang, yaitu 20 tahun. Biasanya dia akan membagi ke dalam beberapa periode, jadi per 5 tahunan. Nah, per 5 tahunannya nanti diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi memang durasi waktunya 5 tahun. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional ini merupakan perwujudan visi misi dari presiden terpilih kita, karena periode pemilihan presiden kita adalah 5 tahun sekali ya, artinya waktu menjabat seorang presiden 5 tahun, makanya rencana kerja presiden itu diterjemahkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian dari RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu digunakan sebagai rujukan dalam membuat rencana pembangunan tahunan nasional. Jadi per 5 tahunan supaya lebih operasional. Jadi pemerintah pusat itu menyusun rencana pembangunan tahunan nasional per 1 tahunan. Siapa yang menyusun? Yang menyusun jelas dari kalau di sini tim teknokratnya ya. Kemudian kalau di sini ada unsur politiknya. Politik dalam hal ini adalah penerjemahan visi misi presiden terpilih. Nah, kembali kalau di sini juga kembali ke teknokrat plus dari masukan atau referensi atau rujukan program kerja seorang presiden terpilih. Nah, kemudian di sini dari RPJMN juga digunakan sebagai acuan menyusun rencana pembangunan jangka menengah kementerian atau lembaga yang ada di level pusat. Mereka juga memiliki rencana pembangunan jangka menengah kementerian atau lembaga itu usianya juga durasi perencanaannya itu juga 5 tahun. Yang kemudian digunakan sebagai rencana pembangunan tahunan kementerian atau lembaga yang usianya 1 tahun. Oke, jadi sama halnya dengan yang pusat, untuk jenis perencanaan pembangunan di Indonesia di tingkat daerah, dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten atau kota, di situ sama, ada rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan durasi waktu perencanaan 20 tahun, kemudian diturunkan menjadi per 5 tahunan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di sini kalau levelnya provinsi, maka RPJM di provinsi ini menerjemahkan visi misi dari gubernur terpilih ya. Tapi kalau di level kota atau kabupaten, maka RPJMD-nya itu menerjemahkan visi misi dari bupati atau wali kota terpilih. Kemudian RPJMD tersebut digunakan untuk menyusun rencana yang lebih operasional per tahunnya, yaitu ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah. Selain sebagai rujukan rencana pembangunan tahunan daerah, RPJMD ini digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah SKPD per 5 tahunan. Yang kemudian digunakan juga sebagai bahan rujukan rencana yang lebih operasional, yaitu dalam bentuk rencana pembangunan tahunan SKPD. SKPD itu apa? SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
atau yang biasa kita sebut apa ya, dinas-dinas gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan proses perencanaan. Nah, di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 terdapat 4 pendekatan dalam proses perencanaan rencana pembangunan. Yang pertama adalah bahwa proses perencanaan pembangunan itu harus bersifat teknokratik, artinya disiapkan oleh lembaga berwenang atau tenaga ahli. Jadi yang menyusun ini murni harus yang memiliki keahlian di bidangnya. Kemudian juga dikawal oleh lembaga berwenang. Lembaga yang berwenang di sini biasanya dikoordinasi oleh Bappenas untuk tingkat pusat atau Bapeda provinsi untuk tingkat provinsi dan Bapeda kabupaten kota untuk di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian proses perencanaannya juga harus bersifat partisipatif, artinya harus melibatkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan musrenbang. Selain masyarakat juga biasanya melibatkan ke NGO, kemudian swasta, kemudian akademisi, dan seterusnya. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah politis. Dalam hal ini, untuk merencanakan sebuah rencana pembangunan, prosesnya harus sifatnya politis, yang mana rencana pembangunan ini merupakan terjemahan dari visi misi kepala negara atau kepala daerah terpilih, sehingga perlu mempertimbangkan aspek politik yang situasi politik yang saat itu ada. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah dalam merencanakan rencana pembangunan, prosesnya harus bersifat atas bawah dan bawah atas. Artinya, jadi di sini proses dilaksanakan dengan mengkombinasi keduanya. Atas bawah itu instruksi dari dalam hal ini adalah presiden ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam hal ini adalah masukan dari masyarakat yang didapat dari forum-forum musrenbang. Kemudian, selain pendekatan proses, terdapat juga pendekatan substansi perencanaan pembangunan. Jadi, dalam penyusunan perencanaan pembangunan, muatannya itu harus sifatnya holistik tematik. Holistik itu artinya menyeluruh. Jadi, semua unsur-unsur yang ada atau yang ada dalam sebuah pembangunan itu harus dikaji. Serta tematik. Tematik di sini adalah nanti akan sektor-sektor pembangunan itu akan disendirikan sesuai dengan tema-temanya yang biasanya kita akan sebut dengan istilah urusan. Ya, urusan di sini ada yang urusan ranah pusat, ranah provinsi maupun ranah kota atau kabupaten. Kemudian integratif. Substansinya harus memiliki keterpaduan kewenangan dalam satu fokus pembangunan. Nah, yang terakhir adalah ada pendekatan substansinya itu harus spasial. Jadi merujuk rencana spasial yang ada. Artinya, dalam penyusunan rencana pembangunan ini harus merujuk rencana spasial yang ada. Seperti yang kalian ketahui, rencana spasial itu misalkan RT/RW, RDTR dan sebagainya. Tapi biasanya sih menggunakannya RT/RW karena RT/RW itu durasinya 20 tahun. Sehingga arahannya jauh lebih jauh begitu ya, targetnya lebih jauh dan lebih mungkin lebih ke tracknya mau kemana itu sudah ketahuan. Tapi kalau RDTR itu durasinya tidak selama RT/RW. Kemudian berikut adalah tahapan perencanaan pembangunan nasional secara umum. Jadi umumnya itu sederhana ya. Dalam perencanaan pembangunan nasional itu tahapannya penyusunan, kemudian setelah disusun ditetapkan. Yang menetapkan di sini adalah legislatif, kalau di pusat berarti DPR RI, kalau di daerah berarti DPRD. Kemudian setelah itu pengendalian dan pelaksanaan. Kalau pengendalian dan pelaksanaan jelas di sini adalah SKPD terkait serta adanya campur tangan Satpol PP gitu ya kalau di level daerah. Karena kenapa Satpol PP bukan polisi ya karena itu setelah penetapannya ini dalam bentuk perda dan yang berhak untuk menindak pelanggaran perda adalah Satpol PP. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi biasanya dilakukan oleh
lembaga-lembaga terkait atau SKPD-SKPD terkait. Kemudian urutan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Jadi umumnya itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, persiapan penyusunan, kemudian penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, kemudian penyusunan rancangan. Yang keempat, musyawarah perencanaan pembangunan. Di sini di tahap keempat itu masyarakat mulai dilibatkan. Kemudian penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Di sini plus naskah akademik ya, biasanya ditambahkan untuk proses penetapan yang akan dilakukan oleh dari unsur legislatif. Urutan penyusunan Renstra atau rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah itu umumnya terdiri dari 6 tahapan juga. Yang pertama, persiapan penyusunan, kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah, yang kelima perumusan rancangan akhir, dan yang keenam adalah penetapan. Jadi di sini hampir mirip, tapi yang membedakan di tahapan keempat. Jadi tidak ada musrenbang, melainkan pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Kemudian, ruang lingkup substansi rencana pembangunan jangka panjang. Jadi di sini substansinya untuk RPJP itu ada 7. Yang pertama, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya. Jadi lainnya itu misalkan RT/RW, kemudian RPJMN atau RPJPN, kemudian rencana-rencana lain, SDGs, dan seterusnya. Kemudian analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, kemudian perumusan visi dan misi daerah, kemudian perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan yang terakhir adalah adanya muatan KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis. Nah, sedangkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah itu dibedakan menjadi 2, rancangan teknokrat dan rancangan RPJMD, sorry. Nah, untuk rancangan teknokratiknya itu muatannya itu hanya ada 5. Yang pertama, analisis gambaran umum kondisi daerah. Yang kedua, perumusan gambaran keuangan daerah. 3, analisis permasalahan pembangunan daerah. 4, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya. Sama ya, ada dokumen-dokumen rencana yang lain itu harus ditelaah supaya ngecek apakah rencana yang disusun itu sinkron atau berlawanan dengan rencana-rencana yang sudah ada. Kemudian ada analisis isu strategis pembangunan jangka panjang. Nah, kemudian untuk rancangan awal, tadi kan cuma rancangan teknokratik. Nah, untuk rancangan awal itu muatannya dia sudah mulai ada penambahan unsur visi misi kepala daerah terpilih. Jadi di sini substansinya yang pertama penyempurnaan rancangan teknokratik. Jadi rancangan yang sebelumnya ada itu dipakai, disempurnakan. Kemudian ditambahkan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arahan kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah, dan yang terakhir adanya muatan KLHS. Oke. Kemudian untuk ruang lingkup substansi rencana kerja perangkat daerah, jadi ini yang lebih ke perangkat daerah ya, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di daerah gitu. Itu lebih banyak, lebih detail. Yang pertama ada analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas real keuangan daerah, penelaahan rancangan awal rencana perangkat daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, dan perumusan rencana kerja, program, dan pendanaan. Jadi di sini murni
tidak ada musrenbang, dan memang murni merujuk ke RPJMD dan Renja perangkat daerah. Oke, nah selanjutnya dalam menyusun rencana pembangunan pasti ada yang namanya tumpang tindih kewenangan. Untuk itu, kewenangan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi, dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut, itu pemerintah memiliki urusan-urusan ya. Yang urusan itu kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, di sini terdapat urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi, urusan tersebut awalnya itu hanya ada dua, yaitu absolut dan konkuren. Absolut itu urusan yang murni hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah tidak boleh melaksanakannya. Apa saja urusannya? Urusan absolut itu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Jadi, ciri khasnya itu adalah kalau urusan itu level pusat, maka di daerah tidak ada dinasnya. Nah, contoh agama. Anda kan tidak pernah melihat dinas agama di provinsi atau kota kabupaten kan, biasanya kantor urusan agama, kantor agama. Pertanahan pun sama, kantor pertanahan, tidak ada dinas pertahanan, tidak ada dinas pertahanan. Jadi itu memang murni di bawah kewenangan pusat, bukan kewenangan daerah. Nah, sebaliknya berlawanan dari urusan absolut itu ada urusan konkuren. Urusan konkuren ini adalah urusan pusat yang didelegasikan kewenangannya ke pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun kota atau kabupaten. Jadi kalau konkuren ini pemerintah daerah lah yang menyelenggarakan. Nah, pemerintah daerah ini ada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Nah, urusan konkuren ini tuh dibagi menjadi dua. Ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Urusan wajib artinya ini wajib diselenggarakan. Jadi pemerintah itu tidak ada excuse atau tidak ada alasan tidak menyelenggarakan. Urusan wajib ini sifatnya wajib diselenggarakan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, urusan wajib itu terdiri dari dua, urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non-pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar itu terdiri dari 6, ada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta urusan sosial. Nah, selain dari itu, masuk ke urusan wajib non. Berikut adalah 18 urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Selanjutnya, kemudian setelah urusan wajib selesai, selanjutnya ada urusan pilihan. Urusan pilihan ini sifatnya tidak mutlak atau tidak wajib diselenggarakan. Nah, urusan pilihan ini diselenggarakan apabila ada dukungan sumber daya yang ada di daerah. Jadi, urusan pilihan ini boleh diselenggarakan, boleh tidak, tergantung kondisi daerah masing-masing. Nah, berikut ada beberapa urusan pilihan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, yaitu yang pertama kelautan dan perikanan, yang kedua pariwisata, yang ketiga pertanian, yang keempat kehutanan, yang kelima energi dan sumber daya mineral, yang keenam perdagangan, yang ketujuh perindustrian, dan yang terakhir adalah transmigrasi. Nah, urusan pilihan ini maksudnya gimana? Tidak wajib diselenggarakan. Nah, misalkan ada daerah yang tidak memiliki laut sehingga dia tidak harus melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, atau ada sebuah daerah yang memang dia tidak punya basis pertanian, maka dia tidak harus menyelenggarakan urusan pertanian dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah.
Oke, nah untuk pembagiannya, misalkan di urusan wajib pelayanan dasar pendidikan di level pusat itu mengurusi pendidikan tinggi. Jadi kuliah, diploma ya, dari diploma, kemudian sarjana, master, doktor itu semua diurusi oleh pemerintah pusat. Perguruan tinggi itu diurusin oleh pemerintah pusat. Untuk pendidikan SMA itu menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Nah, sedangkan untuk PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian SD, sekolah dasar, dan SMP, sekolah menengah pertama, itu menjadi kewenangan urusan pemerintah kota atau kabupaten. Itu baru satu urusan dan baru satu jenis ya pelayanan dasar. Nah, ada banyak sekali urusan-urusan yang sudah saya sebutkan tadi beserta pembagiannya. Untuk lebih detailnya, silakan Anda cek lampiran PDF yang saya tautkan pada website kuliah.itera.ac.id ya. Jadi silakan membuka itu, ada PDF-nya, silakan Anda baca-baca dan Anda pahami apa saja beda-bedanya kewenangan antara kewenangan pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Baik, sekian materi kuliah hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, keaktifan Anda saya dokumentasikan loh. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.